Oke, kita mulai ya. Buat kamu yang baru mulai investasi, pasti sering banget kan dengar perdebatan ini. Mendingan emas yang katanya aman atau saham yang katanya bisa bikin untung besar. Nah, kita mau cari tahu nih, dalam jangka panjang, mana sih yang sebetulnya lebih oke? Yuk, kita bedah tuntas. Coba diingat-ingat, kalau kita ngobrolin soal duit sama orang tua atau kakek nenek, nasihatnya pasti nggak jauh-jauh dari satu hal kan? Itu udah kayak jadi semacam tradisi turun-temurun di keluarga. Familiar banget kan sama kalimat ini? Emas tuh udah dianggap sebagai pilihan paling aman, paling benar warisan dari generasi sebelumnya. Kayaknya jarang banget deh kita dengar orang tua bilang, "Nah, kalau ada rezeki jangan lupa beli saham BCA ya." Beda banget ceritanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di luar semua nasihat yang kita dengar, kalau kita lihat datanya langsung, gimana hasilnya? Yuk, kita adu aja kedua aset ini buat jawab pertanyaan ini sekali dan untuk selamanya. Oke, buat jawab itu, kita bakal mundur sedikit ke masa lalu. Coba bayangin, sekarang ini tahun 2012, kamu punya duit nganggur dan lagi bingung mau diapain. Nah, ini bakal jadi studi kasus kita. Jadi, kamu punya uang tunai 13 juta rupiah. Kenapa angkanya 13 juta? Soalnya di tahun itu uang segitu tuh pas banget buat beli motor Honda Beat baru. Biar kebayang gitu loh nilai uangnya. Jadi perbandingannya lebih nyata. Dengan uang 13 juta itu, kamu punya 3 pilihan. Pertama, beli motor. Yang kita semua tahu harganya pasti turun. Atau kamu bisa investasi. Nah, kita fokus kedua pilihan investasi ini aja ya. Beli emas batangan atau beli saham salah satu bank paling gede di Indonesia, Bank BCA. Sekarang kita loncat 10 tahun ke depan, ke tahun 2022. Anggap aja kedua investasi ini kita diemin, nggak diutak-atik sama sekali. Kira-kira apa yang terjadi sama uang 13 juta kita tadi? Nah, ini dia momen pembuktiannya. Nah, ini dia yang seru banget. Lihat angkanya baik-baik. Emas yang kamu beli seharga 13 juta, nilainya sekarang jadi sekitar 22,1 juta. Lumayan kan? Tapi, coba lihat saham Bank BCA. Modal yang hampir sama, sekitar 12 jutaan, nilainya meroket jadi 60 juta rupiah. Grafik ini bikin perbedaannya jadi makin jelas. Untung bersih dari emas itu sekitar 9,1 juta rupiah. Oke lah. Tapi, untung bersih dari saham BCA, hampir 48 juta rupiah, jomplang banget kan perbedaannya? Terus, kok bisa bedanya sejauh itu? Apa rahasianya? Jawabannya tuh bukan cuma soal kenaikan harga. Ada mesin penghasil uang lain yang bekerja di balik layar buat saham yang gak dipunyai sama emas. Ini dia kuncinya. Kalau kamu punya emas, kamu cuma bisa dapat untung atau capital gain pas kamu jual emasnya. Itu satu-satunya cara. Sementara saham, dia punya dua sumber keuntungan. Capital gain dari kenaikan harga dan yang namanya dividen. Jadi, apa sih dividen itu? Gampangnya gini, pas perusahaan tempat kamu punya saham itu untung besar, mereka seringkali bagi-bagi sebagian untungnya itu ke para pemilik saham. Nah, itu dividen. Itu tuh kayak upah kita, cuma karena kita jadi salah satu pemilik perusahaannya. Nah, di sini kelihatan banget kekuatan dividen. Lihat deh, gimana uang dividen tahunan dari saham BCA kamu itu naik terus. Mulai dari 170 ribuan di awal, sampai akhirnya tembus 1 juta lebih per tahun di 2022. Makin untung perusahaannya, makin besar juga gaji tahunan yang kamu dapat. Kalau di total selama 10 tahun itu, kamu dapat uang dividen sebanyak 4,4 juta rupiah. Ingat ya, ini tuh uang tambahan, di luar keuntungan hampir 48 juta rupiah dari kenaikan harga sahamnya. Emas nggak bisa ngasih kamu bonus kayak gini. Nah, ini membawa kita ke perbedaan dasarnya. Emas itu aset yang tidak produktif. Dia cuma benda mati. Emas kamu nggak akan beranak jadi lebih banyak. Sebaliknya, saham itu aset produktif. Kamu itu punya sebagian kecil dari bisnis nyata yang punya ribuan karyawan yang kerja setiap hari buat menghasilkan untung buat kamu, si pemilik. Tapi, tunggu dulu. Ada satu hal yang penting banget buat diingat. Cerita sukses saham BCA ini nggak otomatis berlaku buat semua saham. Milih perusahaan yang tepat itu jadi kunci segalanya. Coba kita lihat perusahaan gede lainnya di periode yang sama. Kalau dulu kamu investasi di Astra, nilainya malah turun dikit. Kalau di Sampurna, wah anjlok lebih dari setengahnya. Ini nunjukin kalau potensi saham itu besar, tapi resikonya juga nyata. Nggak bisa asal pilih. Jadi emas itu jelek dong? Oh tentu nggak. Peran emas yang sebenarnya itu bukan buat bikin kamu kaya raya, tapi sebagai penyimpan nilai. Gini deh, uang tunai 13 juta dari tahun 2012 pasti nggak akan cukup buat beli motor Beat baru di tahun 2022.
Tapi emas yang kamu beli dengan 13 juta itu, nilainya yang 22 juta tadi udah lebih dari cukup buat beli motor Beat baru. Bahkan mungkin masih ada kembaliannya. Nah, itulah kekuatan emas. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke kamu sendiri. Kamu mau uang kamu cuma menunggu dan menjaga nilainya, seperti emas, atau kamu mau uang kamu itu bekerja keras buat kamu, tumbuh, dan ngasih penghasilan tambahan, seperti saham di perusahaan yang bagus. Pilihannya ada di tangan kamu.